Nah, kita masuk pada pengertian otot. Otot merupakan suatu organ atau alat yang dapat bergerak. Otot merupakan jaringan pada tubuh hewan yang bercirikan mampu berkontraksi. Aktivitas biasanya dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Yang kedua itu ada fungsi sistem otot. Yang pertama, pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian-bagian organ internal tubuh. Yang kedua, ada penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas, yaitu kontraksi otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Nah, di sini ada jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot rangka. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon dan berfungsi untuk gerak tubuh yang volunter atau berkontraksi menurut kemauan. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung adalah jaringan kontraktil. Warna lurik tidak sebanyak pada otot rangka. Kontraksinya lambat tetapi berlangsung untuk periode waktu yang panjang. Yang ketiga, otot polos. Otot polos tidak ada warna lurik. Otot polos terdapat pada dinding pembuluh darah, dinding usus, dinding kandung kencing. Nah, ciri-ciri otot rangka. Yang pertama itu ada menempel pada rangka hewan. Yang kedua, bekerja di bawah kesadaran. Yang ketiga, berbentuk silindris gelap terang. Dan yang keempat, bentuk panjang dan multisel. Nah, ciri-ciri otot polos. Yang pertama, bentuknya gelondong. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh otak. Yang ketiga, memiliki satu inti sel. Yang keempat, terletak pada organ dalam. Nah, selanjutnya ciri-ciri otot jantung. Yang pertama itu ada bekerja terus-menerus. Yang kedua, bentuk silindris dan bercabang. Yang ketiga, memiliki satu inti sel. Yang keempat, bekerja tanpa kesadaran manusia. Nah, ini ada gambar otot. Otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Sifat-sifat otot. Yang pertama itu ada kontraksibilitas. Kontraksibilitas yaitu serabut otot berkontraksi dan meregang yang dapat atau mungkin juga tidak melibatkan pemendekan otot. Nah, yang kedua ada eksitabilitas, yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga ada ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk meregang melebihi panjang otot saat rileks. Nah, yang keempat adalah elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Faktor yang mempengaruhi kontraksi otot. Yang pertama, trap. Trap yaitu meningkatnya kekuatan kontraksi berulang kali pada suatu serabut otot karena stimulasi berurutan yang berselang beberapa detik. Yang kedua itu ada sumasi. Sumasi merupakan hasil penjumlahan kontraksi dua jalan, yaitu sumasi unit motor berganda dan sumasi gelombang.
Sumasi unit motor berganda terjadi apabila lebih banyak unit motor yang dirangsang untuk berkontraksi secara simultan pada otot. Sedangkan sumasi gelombang terjadi apabila frekuensi stimulasi ditingkatkan kepada unit-unit motor. Yang ketiga itu ada tetani atau tetanus. Tetani atau tetanus ini terjadi apabila frekuensi stimulasi atau sumasi gelombang menjadi demikian cepat sehingga tidak ada peningkatan frekuensi lebih jauh lagi yang akan meningkatkan tegangan kontraksi. Tenaga terbesar yang dapat dicapai oleh otot telah tercapai. Yang keempat adalah fatigue. Fatigue ini merupakan menurunnya kapasitas bekerja yang disebabkan oleh pekerjaan itu sendiri. Yang kelima, rigor dan rigor mortis. Rigor, kelelahan yang berlebihan, sedangkan rigor mortis pada dasarnya sama dengan rigor, kecuali terjadi beberapa jam setelah kematian. Terima kasih.